Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, grupnya Bakri, dan beberapa yang di-request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, ke-6 AMMN, ke-7 Acuan, ke-8 Tepia, ke-9 PTRO, ke-10 TKIM, ke-11 INKP, dan terakhir Wins. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di G85 menguat 1,19%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Bumi diakumulasi. Mudah-mudahan lah ya minggu depan rebound. Kalau lihat Newcastle Call-nya itu menguat tipis 0,53%. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, komoditas kemungkinan minggu ini yang akan rebound ya. Seminggu ke depan tuh pokoknya fokus saja ke saham-saham komoditas. Tapi disclaimer ya, Bapak Ibu perhatikan, nikel aja naiknya 4,9%. Jadi beruntun naiknya ya. Udah 3 kali naik tuh, kalau nggak salah sekitar 10% tuh 3 hari naik untuk harga nikel. Minyak dunia juga naik, tembaga naik, copper naik 1,27%, emas naik juga. XAU-nya di 2392. Nah, itu menarik. Dan juga tadi Coal menarik, Newcastle-nya, dan Bumi rebound ya. Kalau menurut saya rebound. Minggu depan gas ke atas. Tapi ya coba lihatlah 9091 tembus gak itu. Takutnya sih kepentok di situ dan turun lagi. Pokoknya mampatin aja Bapak Ibu untuk trading jangka pendek. Kalau yang nyangkut di atas, yang di atas 100 ya biarin aja, jangan average down. Gini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau average down, tekniknya menurut saya itu beli saat merah. Jangan pas rebound tinggi 5%, 10% Bapak Ibu average down ya. Resiko untuk dia balik ke arah average Bapak Ibu tuh nggak terlalu ke bawah. Maksudnya average-nya tuh nggak akan terlalu banyak ya. Mending kalau nekat ya, karena average down itu kuncinya cuma sabar untuk balik lagi. Ya itu tekniknya tadi itu, jangan pas lagi hijau. Kalau bisa lihat support kuatnya di situ average down lah saat koreksi average down. Tapi harus punya teknik. Kalau bingung cara average down, Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Di sebelah tanda lonceng dari handphone itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang pro trader. Di situ ada cara average down saham-saham ya khususnya berfundamental bagus. Tapi kalau mau coba Bumi boleh juga. Dan kalau bingung carinya di mana, lihat di playlist. Playlist tuh video komunitas. Nah, di situ ada, cari aja cara average down saham-saham berfundamental bagus, dan ada saham-saham rekomendasi. Jadi seperti itu ya. Untuk Bumi peluang besar sih rebound. Kalau menurut saya rebound minggu depan, Senin besok. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di 159 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar sebenarnya BRMS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, BRMS harus rebound juga minggu ini. Nggak ada lagi boleh nggak rebound. Kalau bisa tembus 165 lagi dia minggu ini ya. Kalau dia minggu ini tembus 165 menarik, berarti false breakdown. Tapi ya catatannya 1-2 hari ke depan langsung break lagi 165. Dan kemana arahnya ya peluang besar. Kalau menurut saya 180 minimal. Jadi dari 165 ke 180 itu kan lumayan, ada 8% apa. Ya apalagi dari harga bawah ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Pokoknya BRMS rebound harus Senin Selasa itu. Jadi ini konfirmasi swing low dan siap-siap swing atas. Ya, ini dia di sektor emas ya. Maksudnya lebih ke produksi emas untuk BRMS. Jadi seperti itu aja untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di 218 menguat 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya NRG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, NRG harus rebound juga. Pokoknya Bapak Ibu lihat nih, ini ada support 212 itu, jebol itu buang dulu kalau nggak mau dibawa ke 200. Tapi harusnya minggu ini rebound, nggak boleh nggak rebound ya. Jadi besok Senin tuh kalau bisa ya langsung rebound. Memang ada big distribusi, tapi kita lihat dulu Senin seperti apa ya untuk NRG. Pokoknya NRG kalau benar mau membentuk pola cup handle, nggak ada cerita turun di bawah 210. Itu aja. Kalau minggu ini dia turun di bawah 210 gagal. Mungkin sideways dulu tapi ke support dia 200. Itu. Untuk NRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 63 terkoreksi 1,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell.
Kalau di broker semuanya Dewa Distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Untuk Dewa, wah dia tarikannya luar biasa ya, dari 59 ke 63. Anggap aja beli di 60 ke 63, tutupan lumayan 5% ya. Kalau ada yang perhatikan ya, seperti ini nih ya, harus pas lihat momentum, pas memperhatikan. Kalau pas beli ke harga atas sini udah di 63 tuh terlalu beresiko, takutnya besok diguyur. Tapi kita lihat aja ya. Kayaknya menarik juga nih Dewa karena volume meningkat dan terlihat netral. Tapi kalau dia rebound tembus 65-nya besok tuh bisa sampai 70 minggu ini. Ya, bahkan bisa lebih. Kita lihat ya. Perhatikan aja grup Bakri juga minggu ini. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di harga 122, terkoreksi 3,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PKTR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. PKTR kayaknya sih susah ya. Tapi kita lihat aja lah. Siapa tahu bisa rebound lagi dia. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, supportnya pakai 120 jebol itu buang. Karena pola dead cat bond dan bisa sampai 100 turunannya. Ya, pokoknya jebol 120 menurut saya buang aja untuk PKTR. Kalau mau bagus ya rebound. Tapi dia harus menembus minggu ini tuh 130-nya dulu. Kalau dia cuma rebound biasa nggak tembus minggu ini 130, nggak bertahan, bisa jadi pola dead cat bond untuk PKTR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMN yang ditutup di harga 8.875, terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MMN di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. MMN harus rebound juga. Candlenya inside bar, tembus 9.000, menarik minggu depan. Minggu ini maksudnya. Tapi perlu hati-hati. Jebol 8.800 menurut saya gagal bertahan atas resisten. 8.800 itu minimal. Udah ke bawah 8.000 sampai 8.200 itu. Pokoknya koreksi dia besok Senin. Jebol tutup di bawah 8.800 ke bawah. Kalau mau bagus besok rebound. Itu aja untuk MMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cuan yang ditutup di harga 6.125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar selanjutnya Cuan diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. Cuan ada normal akumulasi harus rebound. Nah ini Cuan udah kelihatan ya. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan, saya gambar ulang. Gimana cara menganalisanya Cuan? Cuan ini pakai aja 6.000. 6.000 jebol buang, gagal pokoknya. Apalagi candlenya doji kan, ekornya panjang, mestinya nggak jebol 5.950 jebol itu ya udah gagal, bisa pola dead cat bond. Hati-hati. Cuan minggu ini atau besok Senin Selasa tuh harusnya sudah di atas 7.000 kalau bisa. Minggu inilah ya maksimalnya tembus 7.000 dan hati-hati kalau dia jebol 6.000-nya. Sangat mungkin pola dead cat bond. Mungkin nggak dia mantul di 5.500 mungkin, tapi ya sinyal pola dead cat bond kalau Cuan tutup di bawah 6.000 besok dan atau Selasa. Itu aja untuk Cuan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup di harga 6.850, terkoreksi 1,08%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Tepia diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Tepia, waduh jangan dulu lah Tepia ya. Walaupun ada big akumulasi, normal akumulasi, small akumulasi, memang terlihat yang akumulasi itu AK, BK, BB, DX. Tapi yang jual YURX sama-sama aja, mungkin terjadi crossing juga. Dan candle 2 hari ini agak rawan karena ekor panjang. Tapi untuk mengkonfirmasi harus lihat Senin. Kita lihat aja. Mampu nggak tembus 7.000 atau malah koreksi. Kalau saya 6.400 nih jebol, 6.000 dia bisa turun. Kalau buangan ya, besok Senin ada buangan bisa sampai 6.000 turunannya minggu ini. Itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kalau menurut saya untuk swing ya, swing pendek jangan, wait and see. Memang bisa naik tapi resikonya lebih besar. Itu aja. Ya kecuali Bapak Ibu scalping bisa lihat bid offer, mau cari profit tipis ya bisa. Tapi lihat saat kondisi market berjalan besok. Nggak bisa ditentukan saat offline seperti ini. Ini kalau mau ya swing tapi ya kalau bisa nawar di bawah 6.000-an itu. Ya, tapi ini disclaimer. Untuk Tepia lebih ke wait and see saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang ditutup di harga 4.470, terkoreksi 1,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya PTRO diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya PTRO. Nah untuk PTRO nih harus rebound. Memang netral dilihat dari banda detektor Stockbit. Kalau Bapak Ibu mau join di komunitas Stockbit Borneo Trader, dapat rekomendasi ataupun Bapak Ibu
mau konsultasi seperti apa nyusun portofolio Bapak Ibu, ya kondisinya misalnya Bapak Ibu kerja, saya maunya saham-saham yang aman, ada bagi dividen, Bapak Ibu bisa saya bantu ya, carikan pilihkan saham-sahamnya yang menyesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau tertarik itu bisa cuman dengan join di eksternal community Stockbit, pilih menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, tap dan gabung, masukkan kode R-nya besar, R41778. Itu fee-nya naik ya, di awalnya 0,15 jadi 0,175. Naiknya cuma 0,025. Nggak nyampe setengah persen juga kalau digabungkan fee jual beli. Dan Bapak Ibu dapat rekomendasi atau bisa dipilihkan saham-sahamnya. Ya, kalau tertarik bisa minimal saldo 10 juta dan setiap bulan mestinya ada transaksi. Karena kalau di luar nggak ada cuma transaksi, akan saya keluarkan lagi dari grup. Ya, kalau tertarik bisa, itu free. Kalau punya sekuritas lain, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Ya, grupnya berbayar, silakan link yang ada di deskripsi, klik dan pilih grup rekomendasi. Kalau mau belajar scalping, mau coba mandiri, itu belajar di kelas scalping. Linknya ada di deskripsi juga. Itu ya. Jadi untuk PTRO, ini pakai aja 4.400, gagal udah. Risknya nggak nyampe 2% tuh. 2,5% lah risknya. Harus rebound juga dia minggu ini. Kalau bisa Senin langsung rebound. Itu bagus untuk PTRO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 7.775, terkoreksi 2,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TKIM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM koreksi biasa, tapi takutnya sih rawan false break. Ya, ini dia naiknya V-shape, belum ada koreksi yang cukup dalam. Cuman sekali nih di Februari, terus nggak ada lagi ya. Itu pun masih di dalam uptrend channelnya, belum mematahkan uptrend channelnya. Ya, menariknya tuh yang sampai patah koreksi mungkin ke 7.000 baru swing atas lagi. Ya, jadi harga sekarang gimana nih? Kalau saya lebih ke wait and see. Ya, nggak ideal sih kalau mau beli ya. Kalau kecuali Bapak Ibu mau cut loss tipis, silahkan. Tapi resikonya lebih besar. Ya, lebih ke wait and see untuk TKM. Kalau menurut saya tunggu dia ada koreksi yang cukup dalam tuh menarik diperhatikan. Ya, di area 8, di area 7.000 nih menarik menurut saya. Dekat-dekat EMA 200-nya nih lah, 7.300, 7.000 ini. Tapi kita lihat aja, siapa tahu langsung digas lagi. Nah, kondisi sekarang ya masuknya itu dengan cara scalping, lihat buying power saat market berjalan. Kalau oke, masuk entry harga atas gitu. Ya, untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 9.650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy 18,6 miliar. Kalau dibongkar semuanya INKP diakumulasi. Menarik nggak INKP ini? Kalau TKIM-nya kan agak tinggi. Siapa tahu INKP-nya di bawah. Wah, INKP-nya sideways ya. Sebenarnya risknya kecil tuh. 9.400 jebol buang. 250 poin, 3%-an cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu berminat ya untuk INKP, menarik sih INKP nih. Kalau memang rebound, lihatlah besok kalau memang ada buying power baru enter. Ya. Tapi saya ragu juga ini, jangan-jangan sideways-nya ini nanti malah kena buang. Ya, range pendek seperti ini antara bisa tarik naik cepet atau kena buang. Kalau saya sudah gambarnya dua nih, support yang harus dijaganya atau ada pantulan maksimal di 8.000 atau ya jelek-jeleknya ya atau minimal di 8.700-an. Itu. Untuk INKP lebih ke wait and see dulu aja ya, lihat kondisinya nanti. Atau ya kalau Bapak Ibu nekat beli ya kumpulin dulu. Nanti average down bisa di 8.800, habis itu jelek-jeleknya 8.000. Kalau Bapak Ibu berminat. Itu untuk INKP seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WINS yang ditutup di harga 505 menguat 2,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya WINS didistribusi. Langsung saja ke teknikanya WINS. Harus rebound juga nih. Kalau dia jebol lagi lah 488-nya udah ke bawah dulu. Besok harus rebound. Nggak ada cerita lagi nggak rebound. Cuman lihat dulu harga oil. Gimana nih? Oil USD. Waduh, oil USD-nya lagi koreksi ya. Tapi nanti subuh lihat Senin dibuka hijau nggak? Kalau dibuka hijau sih bisa rebound juga WINS-nya. Ya pokoknya WINS hati-hati kalau jebol 488 tuh bisa ke bawah cukup dalam 420-an. Itu aja untuk WINS. Harus rebound dia besok tuh kalau bisa tembus 530 tuh menarik dia.
Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.